Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Sugiwaras, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami agama ini melalui kajian ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik yang kita akan coba kaji dan nanti kita diskusikan, yaitu yang berkaitan dengan salah satu wawasan di dalam bertarjih. Ada wawasan bahwasannya Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Yang ini nanti kita akan coba kaji dan dalami. Sebagaimana yang sudah populer di medsos ya, ada sebuah statement dari siapa Pak? Dari SAS, Said Akhil Siraj, dalam acara 1 abad NO ya kalau nggak salah, yang diadakan oleh PKB. Di sana ada statement yang menarik, meskipun statement ini berasal dari luar Muhammadiyah, tapi mungkin ada kebenarannya dan juga mungkin juga tidak benar 100%. Tapi paling tidak ada sebuah pernyataan yang menarik. Muhammadiyah dalam sejarahnya, maksudnya di awal berdirinya, itu berhasil dalam membentengi akidah orang yang bekerja di pemerintahan Hindia Belanda. Artinya mereka tidak sampai murtad. Artinya dakwah-dakwah Muhammadiyah lebih pada gerakan dakwah. Di sisi itu Muhammadiyah dianggap cukup berhasil karena NO ketika itu cukup tradisional, tidak masuk di institusi Hindia Belanda. Soalnya NO saja dulu orang pakai jas, orang pakai dasi, orang pakai celana itu difatwakan haram Pak. Itu masih tercatat di dalam putusan Bahsul Masail. Dan sehingga yang lebih dekat pada pemerintahan Hindia Belanda, artinya bekerja di institusi Hindia Belanda, itu didominasi oleh Muhammadiyah. Dan juga Bayi Ahmad Dahlan itu dakwahnya luar biasa karena sudah memulai mensinkronkan antara pendidikan tradisional dengan pendidikan modern. Artinya Bayi Ahmad Dahlan ketika melakukan tajdid dalam dunia pendidikan, ketika pendidikan model barat yang ada kurikulum yang jelas, kemudian ada seragam, pakai bangku, itu difatwakan haram. Dan memang fatwa itu tidak bisa kita salahkan juga, karena memang ketika itu mungkin dianggap cukup relevan, yaitu hadis Nabi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai tradisi atau lifestyle gaya hidup sebuah kaum, dalam konteks ini Hindia
Belanda, fahuwa minhum, maka bagian dari Hindia Belanda. Pendidikan pesantren yang ketika itu tidak pakai bangku, dan ngajinya ya sebagaimana pesantren itu. Sehingga ketika sekolah Hindia Belanda yang pakai bangku itu dianggap model Barat. Dan Bayi Ahmad Dahlan ketika itu ingin mengharmoniskan antara pendidikan tradisional dengan pendidikan modern. Nah, sehingga artinya Bayi Ahmad Dahlan banyak bersentuhan dengan sistem pendidikan modern, gaya hidup yang lebih modern, artinya masuk di institusi pemerintah, sehingga Muhammadiyah ketika itu cukup berhasil dalam membentengi akidah orang-orang yang bekerja di institusi pemerintah. Tapi di sisi yang lain, karena dakwah Muhammadiyah lebih birokratis, Pak, pesantren tidak begitu diopeni, entah betul atau enggak. Karena Muhammadiyah berusaha untuk mengembangkan model pendidikan modern, kombinasi antara pendidikan Barat dengan pendidikan Islam atau tradisional. Sehingga konsekuensinya tadi, Muhammadiyah tidak meninggalkan turos itu tradisi atau hasanah keilmuan. Misalnya kalau Kiai NU itu kan banyak meninggalkan karya tulis, Pak, dalam bahasa Arab atau pegon. Tapi kalau kita lacak karya-karya ulama Muhammadiyah dulu itu susah, meskipun ada ya yang dipublish oleh Taman Pustaka itu. Ya diantaranya kitab fikih jilid 3 sing kontroversial justru menggambarkan amaliyah yang secara umum atau amaliyah yang diyakini oleh masyarakat Indonesia yang notabene-nya bermadzhab Syafi'i, dan beberapa buku yang dipublish oleh Taman Pustaka. Tapi bukunya ada yang pegon, kemudian ada yang tulisan carakan. Yang Arab ini saya belum menemukan. Meskipun mungkin ya buktinya HPT Kitabus Shalah itu bukti putusan kita ternyata dulu juga coraknya pesantren, artinya berbahasa Arab. 1929 Kitabus Shalah, Kitabul Iman, kemudian Kitabul Janazah 1936, Kitabut Thaharah 1935 itu, sebagaimana dalam HPT jilid 1 itu kan sebenarnya coraknya bahasa pesantren dalam arti bahasa Arab. Nah, dengan Muhammadiyah concern dakwahnya itu tidak di dunia pesantren, sehingga yang terjadi ulama-ulama Muhammadiyah tidak meninggalkan karya tulis itu, dan juga meninggalkan kitab kuning gitu. Berbeda dengan kelompok tradisional yang menjaga tradisi-tradisi kitab kuning gitu. Masih diajarkan di pesantren sampai sekarang. Yang Fathul Mu'in misalnya, itu kitab yang populer yang menjadi ciri khas keilmuan di kalangan muslim tradisional. Dan yang Muhammadiyah ini, apalagi setelah berdirinya Majelis Tardih 1929, yang Majelis Tardih sudah tidak berafiliasi kepada madzhab 1929, itu bisa kita nanti analisa di Kitabus Shalah, Pak. Itu Muhammadiyah sudah secara total itu keluar dari madzhab Syafi'i. Karena Kitabus Shalah kita itu sudah tidak pakai usoli. Cuma idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar mukhlishan niyataka lillah. Kalau kamu mau mengerjakan sholat, maka ucapkanlah Allahu akbar, yaitu takbiratul ihram, mukhlishan niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niatmu kepada Allah. Artinya hanya sekedar menyampaikan niat, tidak dijelaskan atau ada anjuran atau ada kesunahan talafut biniyah. Artinya ini kan sudah
keluar dari madzhab apa? Syafi'i. Kemudian juga misalnya contohnya apa? Contohnya misalnya ketika rukuk dan sujud. Nanti di HPT kita Pak, di terakhir itu ada mulahadhah. Mulahadhah itu apa? Perhatian. Di sana dikatakan wala farqa baina rajuli wal mar'ati atau baina rijali wan nisa fi hadzal kaifiyah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah rukuk dan sujud. Padahal dalam madzhab Syafi'i rukuk dan sujud antara laki-laki dan perempuan itu apa? Berbeda. Kalau perempuan itu apa? Dhammu ba'diha ila ba'din. Sebagian anggota ditempelkan atau didekatkan atau apa? Dilekatkan dengan sebagian anggota yang lain dalam keadaan apa? Rukuk dan sujud. Tapi justru Muhammadiyah apa? Dikata bersolah tidak membedakan. Kemudian artinya ini sudah menyimpang dari madzhab Syafi'i 1929. Kemudian bacaan sholawat dalam apa? Sholat. Di sana dikatakan bacaan sholawat itu qailan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ternyata ini dirujuk pada kitab Al-Um wa fil an Ka'ab ibn Ujrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul fi shalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Meskipun Muhammadiyah menampilkan kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, tapi pendapatnya ini berbeda dengan pandangan Syafi'iyah yang mutaakhirin, ulama-ulama Syafi'i yang belakangan. Yang dianggap qaul yang muktamad, pendapat yang otoritatif itu apa? Thalabus siyadah. Dalam sholawat itu menyertakan kata sayyidina. Kenapa? Li'anna fihi sulukal adab. Karena itu menjaga etika atau sopan santun. Itu dalam pandangan Syafi'iyah mutaakhirin. Dan juga dalam masalah salam. Salam dalam sholat itu kan ditutup dengan salam kan? Miftahus sholati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Artinya sholat itu harus ditutup dengan salam, dan jumhur ulama berpandangan bahwasanya sholat itu harus diakhiri dengan salam, dan salam itu menjadi rukun sholat. Meskipun mereka berselisih pendapat apakah yang wajib, yang rukun itu salam ke kanan saja atau salam kanan dan kiri. Kalau mazhab Syafi'i ya salam yang pertama, salam kedua itu sunnah. Tapi kalau menurut mazhab Hambali dua-duanya wajib, ya ke kanan ya ke kiri. Tapi semuanya sepakat kalau salam itu rukun sholat, kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi beranggapan salam itu tidak menjadi rukun sholat. Yang penting orang itu membatalkan sholatnya atau menganggap sholatnya selesai meskipun tidak ditutup dengan salam, sholatnya tetap sah, tapi nggak sah dipraktekkan. Nah, di samping itu perbedaannya. Itu mazhab Hanafi ya. Karena apa? Demikian karena salam itu tidak disebutkan dalam hadis al-musi sholat. Tahu ada sahabat yang melakukan sholat 3 kali sama Nabi dibilang apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya Rasul, irji, kembalilah kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Itu dilakukan sahabat itu, namanya apa? Rafi' ibn Khalad. Itu sampai 3 kali. Kemudian dia matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah alimni as-shalah, ya Rasulullah ajarkan kepadaku salat. Kemudian Rasulullah berkata, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau salat ucapkanlah takbir. Jadi takbiratul ihram menjadi wajib.
Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian suruh baca yang mudah daripada Al-Qur'an. Surat yang mudah dari Al-Qur'an itu apa? Al-Kautsar. Tapi masalahnya tidak semua orang dalam sholatnya baca Al-Kautsar. Maksudnya tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an itu Al-Fatihah. Meskipun Qul huwalek juga populer, Pak. Tapi tidak, masalahnya tidak semua orang dalam sholat baca Qul hu. Tapi kalau Al-Fatihah pasti baca. Sehingga tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an itu Al-Fatihah. Demikian juga Al-Fatihah itu surat yang pertama. Karena namanya kan Ummul Quran, juga Ummul Kitab. Kemudian Fatihatul Kitab dan seterusnya itu. Artinya karena surat ini pertama dalam Al-Quran, pasti kalau kita baca buku itu minimal halaman pertama itu tahu kita. Kalau nanti tengah-tengah belakangan itu enggak apa-apa. Sehingga maksudnya enggak tahu enggak apa-apa. Sehingga Al-Fatihah itu sesuatu yang mudah. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian suruh ruku', kemudian suruh i'tidal, kemudian suruh sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian engkau lakukan di setiap sholatmu, maksudnya di setiap rakaat sholatmu. Artinya Rasulullah tanpa menyebutkan salam, sehingga dalam pandangan mazhab Hanafi salam itu tidak wajib atau tidak fardu, Pak. Tidak fardu, karena mereka membedakan antara fardu dan wajib. Tapi yang jelas jumhur ulama salam itu wajib, Pak. Karena tadi di antaranya Rasulullah bilang apa? Wa tahrimuha at-taslim. Yang mengharamkan salat itu yang menghalalkan salat itu apa? Salam. Kan wa tahrimuha at-takbir. Kalau kita sudah Allahu Akbar, semua aktivitas selain salat kan menjadi apa? Haram. Allahu Akbar dengan apa? Minum kopi dulu. Itu batal, Pak, sholatnya. Tapi kalau jenengan sudah assalamualaikum, itu namanya tahlil, yang menghalalkan. Minum kopi ya berarti boleh meskipun belum dizikir. Itu kalau jumhur ulama ya. Tetapi di sini perbedaannya, Pak. Lafadz atau redaksi salam itu lengkap atau tidak? Kalau mazhab Syafi'i itu salam itu aqallus salam itu assalamualaikum. Itu sudah kalau jenengan assalamualaikum saja terus jenengan tut itu kalau mazhab Syafi'i ya ke kanan itu sholatnya sudah sah. Misalnya assalamualaikum belum warahmatullah. Belum ya warahmatullah. Tapi yang sunnah itu assalamualaikum warahmatullah. Apakah ditambahi wabarakatuh? Ya, ternyata qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak ditambahi wabarakatuh. Sehingga kalau kita sholat di masjid umum, Pak, ya secara umum ya Pak, yang enggak pakai wabarakatuh. Pakai atau enggak? Pakai, Pak Wadir? Enggak, cuma assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kecuali sholat jenazah, kalau mengikuti fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kalau Imam Romli sama dengan apa? Sholat berarti tidak pakai wabarakatuh. Tapi justru, Pak, di APT kita menyebutkan redaksi sholat 1929 itu lengkap. Yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis Wa'il ibn Hujr. Kata tarjih kita kama qalahu fi Bulughil Maram. Sebagaimana hadis itu dikutip dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meskipun Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhabnya Syafi'i, tapi beliau menyebutkan hadis yang berbeda dengan mazhabnya. Kalau mazhabnya Syafi'i berarti tidak ada kesunahan wabarakatuh. Tapi
terlepas dari perbedaan itu Pak. Tapi Muhammadiyah ketika itu sudah menyimpang dari mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i itu salam itu tidak lengkap. Justru Muhammadiyah Pak menyuruh lengkap. Baru di Monas Malang 2010 maka ditempuh apa? Tanawu fil ibadah, atau mengakui adanya pluralitas atau varian dalam ibadah. Artinya salam lengkap kalau sekarang salam lengkap boleh, tidak lengkap sampai assalamualaikum warahmatullahi juga boleh diamalkan. Yang nggak boleh yang tidak sholat itu sudah sejak dulu ya. Tapi itu muttafaq alaih ya, kalau tidak sholat itu maksudnya disepakati ya. Maksudnya kalau tidak sholat itu pasti tidak boleh. Tapi kalau salam lengkap atau tidak itu perdebatan di kalangan para ulama. Oke. Terlepas dari itu Pak ya, ini kan menunjukkan fikih Muhammadiyah itu sudah tidak berafiliasi kepada mazhab. Nanti kita coba kaji apakah sebenarnya Muhammadiyah masih menggunakan kitab-kitab mazhab atau langsung pada Quran dan Sunnah. Ketika Quran dan Sunnah tadi ya semuanya hanya mengkaji dalil, tidak pakai pendekatan fikih mazhab, ya artinya Muhammadiyah semakin jauh terhadap apa? Kitab kuning. Tidak kenal Fathul Mu'in, tidak kenal Fathul Qorib Mujib, tidak kenal Fathul Wahhab. Itulah yang disebut oleh Said Aqil Sirot apa? Pemahaman keagamaan Muhammadiyah apa? Keropos. Artinya apa? Karena tidak pakai referensi gitu. Untuk mengukur keulamaan seorang ulama Muhammadiyah standarnya apa gitu. Kalau di Islam tradisional jelas Pak. Oh kalau ini seorang kiai bisa apa? Menjelaskan Fathul Mu'in, bisa ngajar Fathul Mu'in. Artinya bacanya benar, mubtada dibaca apa? Marfu, khobar dibaca marfu, ya berarti bisa baca kitab Fathul Mu'in. Itu standar keulamaan. Tapi kalau kita di Muhammadiyah standar keulamaannya apa? Kitabnya semuanya kitab putih ya. Ngaji pun bawa kerpean, bawa HP, kadang moco yang bulet jian. Malah saya pinter Jawaannya Pak. Tapi itu bisa ceramah gitu di Muhammadiyah. Kalau kita referensikan kebanyakan kan tidak bisa baca kitab, yang bisa membaca ya. Bisa ambil referensi. Itulah yang disebut tadi oleh Said Aqil Sirot, pemahaman keagamaan Muhammadiyah apa? Keropos. Karena yang melestarikan atau menjaga Fathul Mu'in, sehingga Fathul Mu'in itu meskipun dibaca yang bulat terus Pak, tapi tetap diajarkan. Karena menunjukkan kualitas keilmuan keagamaan apa? Seseorang, oh ini standarnya. Itu anggapan apa? SAS atau Said Aqil Sirot. Kemudian berikutnya juga Pak, ini entah betul atau enggak, saya kan nanti kita lihat. Berikutnya ketika Muhammadiyah misalnya apa? Sudah seolah-olah tidak menampilkan kitab-kitab kuning. Kitab-kitab kuning secara umum sudah tidak diajarkan di Muhammadiyah. Saya di mana Pak? Di Bojonegoro? Enggak ada tahu saya. Ada atau enggak Pak? Yang masih ngorek atau masih pakai kitab kuning? Jadi enggak ada. Enggak di Kotek Bojonegoro kayaknya sudah enggak ada Pak. Ditambah lagi ketika tadi, oke, kita sudah tidak pakai kitab kuning. Karena kitab kuning itu masih debatable, artinya pendapatnya masih banyak. Itu kan pendapat-pendapat para ulama secara umum. Ketika disebut kitab kuning di Indonesia ya konteksnya mazhab Syafi'i. Padahal apa yang menjadi pendapat mazhab Syafi'i itu dari kajian dalilnya dalam versi tarjih belum tentu apa? Kuat. Misalnya dalam kunut subuh. Ya, kalau kita baca Fathul Mu'in
Ya jelas ada kesunahan kunut subuh, tapi dari kajian hadisnya ternyata apa? Dianggap oleh majelis tarjih bermasalah. Artinya apa? Doa kunut subuh itu sebenarnya untuk kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya untuk kunut witir yang diajarkan Nabi kepada Al Hasan ibn Ali. Kata Rasulullah apa? Kata Hasan ibn Ali, cucunya siapa? Nabi. Allamani Rasulullah, kakekku telah mengajariku kalimatin, ucapan-ucapan aku luhunna fi kunutil witri, yang aku ucapkan dalam kunut witir, bukan kunut subuh. Sedangkan ada hadis Ibnu Abbas yang bicara kunut subuh itu, maksudnya Allah madini untuk kunut subuh. Jenengan lihat nanti di Bulughul Maram, kata Ibnu Hajar Asqalani apa? Wa fi sanadihi dha'fun, dalam sanadnya ada kelemahan. Oke, misalnya Muhammadiyah nanti tidak pakai kitab kuning, Pak. Karena mungkin kitab kuning pun juga masih perlu untuk diperbincangkan. Artinya tidak semua pandangan yang ada di kitab kuning itu langsung bisa kita amalkan, karena Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab tertentu, tapi pertimbangannya kembali pada Quran dan Sunnah, sehingga panduan praktis untuk kita beramal sesuai dengan Quran dan Sunnah yaitu dengan mengkaji tarjih, baik melalui HPT, himpunan putusan tarjih, maupun fatwa-fatwa majelis tarjih. Ditambah lagi, Pak, faktanya di lapangan tidak semua orang Muhammadiyah juga mengkaji tarjih gitu. Pimpinannya juga enggak, warganya juga tidak. Berarti jauh dari dua hal, Pak. Jauh dari kitab kuning yang pertama jelas, karena kalau kitab kuning nuansanya madhabi. Yang kedua juga jauh dari tarjih. Apakah nanti hasilnya betul-betul bahwasanya keilmuan di Muhammadiyah itu kropos atau tidak? Itu meskipun mungkin SAS itu hanya ngawur, Pak, suka kontroversi, tapi mungkin statementnya juga kadang juga betul, katanya. Mungkin itu kan sengaja untuk manas-manasi, Pak. Tapi kadang kita kalau dipanasi juga nggak makan, Pak. Nggih, monggo, Pak. Nggih, monggo. Kita sebagai warga Muhammadiyah juga tentunya tidak seperti itu. Ketika kita tidak belajar kitab kuning, belum tentu kita tidak mengerti hukum yang ada di dalam kitab kuning tersebut. Bahkan sering jadi yang menjadi argumen kita itu lebih kuat, pendapat kita itu lebih kuat ketika ada pendapat dari yang belajar kitab kuning. Yang diajarkan ketika di kitab kuning itu secara formal sudah diajarkan semuanya. Dari pengambilan hukum fikih, saya kira teman-teman Muhammadiyah sudah bisa, artinya mengimbangi sudah bisa. Kalau kita ambil salah Sahih Bukhari, Sahih Muslim sing aslinya bilangnya apa? Tapi Nggih, monggo. Dengan dibandingkan dengan kiai-kiai yang ada bahasanya levelnya di tingkat sudah beda. Ya, maksudnya kenapa bukan baca kitab kuning itu, Pak. Alatnya yang dibaca itu bisa pakai. Tapi kan tidak harus begitu. Itu metode. Oke. Ya. Ya. Ya, makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Qadir tadi,
memang dulu di awal-awal ya, ada nggak di slide saya, ada perdebatan di kalangan kaum tua dengan kaum muda di Indonesia. Kalau kaum tua itu kelompok yang bermadhab. Kalau kaum muda itu kelompok modernis. Kelompok apa? Modernis. Meskipun mereka backgroundnya mazhab Syafi'i secara pendidikan ya, tapi mereka terpengaruh oleh gerakan-gerakan tajdid yang ada di Timur Tengah. Misalnya dipelopori Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu masih bermadzhab, enggak bermadzhab Hambali. Tapi dia terbuka, artinya pendapat Imam Ahmad itu bisa jadi tidak diikuti ketika melihat dalil yang kuat. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi tidak pernah menyerang mazhab Hambali. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau gerakannya dinamakan oleh rivalnya atau musuhnya Wahabiyah gitu. Tapi sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahhab itu lebih concern dalam pemurnian tauhid pada masalah akidah. Jarang berbicara tentang masalah fikih. Kemudian berikutnya gerakan tajdid atau salafiyah itu di Mesir dipelopori oleh 3 serangga itu. Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Sebenarnya Syekh Jamaluddin Al-Afghani itu orang yang ahli filsafat, tapi dia mengkritik terhadap sikap beragama secara taklid itu. Dan berkat Syekh Jamaluddin Al-Afghani itu di Al-Azhar sekarang ada kuliah akidah wa falsafah. Sampai sekarang masih ada fakultasnya itu. Tapi justru dulu yang membawa sikap keterbukaan terhadap kajian filsafat itu Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian punya murid, kalau Syekh Jamaluddin Al-Afghani itu dari, ada yang mengatakan Persia, tapi namanya itu dinisbahkan Afghani itu Afghanistan. Tapi dia karena punya pemikiran pan-islami, menyatukan dunia Islam, ketika itu Islam mundur, sampai datang ke Mesir. Di Mesir pemikirannya itu menginspirasi Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh itu yang asli Mesir. Sehingga Syekh Muhammad Abduh ini yang membuka di Al-Azhar semakin terbuka. Ilmu mantek diajarkan, ilmu filsafat diajarkan, dan bahkan Syekh Muhammad Abduh itu membacakan kitab Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah itu apa? Ibnu Khaldun itu tokoh sosiolog dalam Islam, Pak. Itu sebelum Bapak sosiologi modern ya, Pak? Kok lupa saya. Siapa, Pak? Enggak ingat sekarang. Tapi sebenarnya tadi lupa saya, Pak. Tapi intinya tadi Ibnu Khaldun itu kajiannya lebih pada pendekatan sosiologis gitu. Di karyanya Muqaddimah atau Prolegomena gitu, dalam itu. Oke. Itu. Kemudian berikutnya Syekh Muhammad Abduh itu kan yang banyak menginspirasi Mbah Yai Ahmad Dahlan menulis kitab Risalatul Tauhid. Risalatul Tauhid itu kitab tauhid meskipun Asy'ariyah, tapi dia pendekatannya rasional dan tidak selalu 100% sama dengan Asy'ariyah. Dulu kitab ini di awal-awal berdirinya Muhammadiyah, Pak. Dan HPT Kitabul Iman kita itu juga beberapa rumusan itu dipengaruhi Risalatul Tauhid. Tapi karena kitab ini sangat filosofis, itu di kalangan Muhammadiyah juga semakin ditinggalkan. Tapi dokumen-dokumen kita di awal-awal Muhammadiyah itu, di antara bacaannya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu Risalatul Tauhid atau generasi Muhammadiyah
di masa awal itu juga bacanya Risalatul Tauhid. Karena ini sangat filosofis. Kalau kita sangat filosofis itu biasanya ditinggalkan, Pak. Ya tiwas ngentek waktu untuk memahami. Dan hasilnya juga tadi ngeluh tok. Ngeluh sama ngeluh. Apalagi sekarang sudah hilang. Sehingga kitab di Muhammadiyah itu apa gitu. Kemudian berikutnya diteruskan oleh Syekh Muhammad Rashid itu. Dia orang Suria ya, aslinya Suria, cumanya hijrah ke Mesir. Dan ini lebih lebih concern pada masalah dalil. Kalau Muhammad Abduh itu dia terbuka tapi terkadang pemikirannya cenderung memakai pendekatan akal, Pak. Tapi kalau Rashid Ridho itu literal lah gitu. Sehingga hampir sama dengan Salafi, karena Salafi itu yang dari Mesir kan lewat Muhammad Rashid Ridho. Dan pemikiran-pemikiran ini yang dulu mempengaruhi Ahmad Khatib Minangkabau. Ahmad Khatib Minangkabau itu kan gurunya Mbah Yaidah Dahlan. Mbah Ahmad Dahlan itu kenapa kok terbuka? Karena gurunya waktu di Mekah di sana ada Syekh Khatib Minangkabau itu terbuka, meskipun dia bermadzhab Syafi'i tapi terbuka. Sehingga Mbah Ahmad Dahlan bacaannya juga majalah Al-Manar dulu. Makanya ketika Mbah Ahmad Dahlan pulang dari Jakarta itu ketemu Ahmad Surkarti, pendiri Al-Irsyad. Beliau tahu Mbah Ahmad Dahlan itu baca majalah Al-Manar. Padahal majalah Al-Manar itu dulu di backlist sama pemerintah Hindia Belanda, karena majalah ini nanti menumbuhkan itu Pak, revolusi dan sebagainya untuk menentang penjajahan gitu. Enggak gitu. Ya. Nah, sehingga Mbah Ahmad Dahlan meskipun bermadzhab Syafi'i tapi terbuka, tidak fanatik. Di awal-awal kan semacam itu. Nah, sampai di Surabaya itu Pak ada tokoh namanya Fakih Usman itu sebenarnya ya, bukan Fakih Usman yang Gresik. Tapi ini dia jejaknya saya kurang begitu tahu ya. Maksudnya ini dulu yang mempengaruhi Ki Haji Mas Mansur. Dan muridnya Haji Rasul, ayahnya Buya Hamka. Makanya ada kajian Pak. Kalau Muhammadiyah itu kenapa cenderung puritan, itu terpengaruh Haji Rasul atau ayahnya Hamka. Itu cenderung dikatakan itu kan pengusung pemikiran Wahabisme di Indonesia kan itu. Nah, sehingga Fakih Usman tadi itu punya metodologi terbaru Pak dalam pembacaan kitab. Bahwasanya kitab kuning itu boleh dikritisi dan dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana tadi Pak Qadir tadi. Tapi metodologi terbaru ini kalau sekarang biasa Pak, tapi waktu itu orang sangat fanatik nyekeli pendapat ulama dan kitab kuning. Makanya di penerangan Al-Tarjih di akhir HPT kita Pak, itu kan dijelaskan bahwasanya khilaf yang terjadi di umat Islam di Indonesia itu sudah terjadi sebelum lahirnya Majelis Tarjih. Di antara penyebabnya dua Pak. Yang pertama, orang itu berpegang pada ucapan kitab atau dawai kitab. Yang kedua, dawai ulama. Artinya apa? Mengkultuskan kitab kuning, mengkultuskan pandangan ulama. Dan sedang tadi Ki Haji Mas Mansur itu kita pakai kitab kuning, tapi kitab kuning itu boleh dikritisi. Artinya tetap penting tetapi tidak diterima secara mutlak. Nah, sehingga melahirkan Majelis Tarjih tadi. Nah, di era Majelis Tarjih inilah mulai mengalami pergeseran. Tapi ternyata di kitab Shalah kita Pak, meskipun itu sudah keluar dari mazhab Syafi'i, tapi ternyata masih mengutip beberapa kitab mazhab Syafi'i Pak. Tapi kitab mazhab Syafi'i yang berdalil. Misalnya datanya enggak saya bawa ya.
Misalnya yang berkaitan dengan, mudah-mudahan ada. Misalnya yang berkaitan dengan dalil isti'adzah ya. Isti'adzah itu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang dikutip itu kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu kitab dalam mazhab apa? Syafi'i, Pak. Ini ngomongnya. Kalau kita sholat sebelum baca Al-Fatihah kan, Al-Fatihah itu ya diawali dengan Bismillah ya. Tapi sebelumnya kan baca isti'adzah atau ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalilnya diantaranya surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tapi yang kedua, lima rawa Abu Sa'id Al-Khudri, berdasarkan apa yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalik, bahwasanya Nabi mengucapkan hal itu. Qalahu fil Muhadzab. Hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab. Artinya Majelis Tarjih masih mengutip kitab mazhab, yaitu mazhab apa? Syafi'i. Tapi kitab Al-Muhadzab ini, Pak, beda dengan Sulam Safinah, beda dengan Fathul Qorib Mujib, karena kitab Al-Muhadzab ini menyertakan dalil. Artinya yang dikutip itu dalilnya, bukan pendapatnya gitu. Oke. Gimana, Pak? Ya, artinya yang concern Muhammadiyah itu pada dalilnya, meskipun kitab itu madhab gitu. Yang berikutnya tentang bacaan sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu kan wafil Kenapa kok di kitab al Tapi bukan pendapat Imam Syafi'i yang dinukil oleh Majelis Tarjih 1929, tapi hadis Ka'ab ibn Ujrah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Karena di dalam kitab Al-Um itu kan Imam Syafi'i itu juga ahli hadis. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Tapi di samping itu juga ada pendapat Imam Syafi'i. Biasanya uhibbu, saya suka gini-gini, itu apa? Pendapat Imam Syafi'i atau opini atau pandangan Imam Syafi'i terhadap pembacaan apa? Hadis. Al-Um kan modelnya gini, Pak, biar jenengan tahu ya. Ini Al-Um. Ini Al-Um ya. Nanti kalau qala Syafi'i ini sudah kesimpulannya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i menyebutkan dalil tentang masalah thaharah ya. Idza qumtu ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ini kan ayat yang berbicara tentang apa? Wudu. Kemudian Imam Syafi'i berkesimpulan di ayat ini kan tidak disebutkan media yang digunakan untuk wudu. Medianya apa? Media untuk wudu apa? Debu atau air? Air. Tapi Imam Syafi'i menyebutkan meskipun ayat ini tanpa bicara air, secara otomatis yang namanya wudu ya pasti pakai air gitu. Ini kan hal sederhana, Pak, tapi ini penting untuk disampaikan dalam memahami sebuah dalil. Artinya kalau semacam ini kan pendapatnya Imam Syafi'i. Terkadang ada beberapa hadis yang ditungkil oleh Imam Syafi'i. Misalnya ini kan hadis kan, ini dari Imam Syafi'i sampai Abu Hurairah. Idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina. Ini kan artinya Imam Syafi'i juga meriwayatkan apa? Hadis. Nah, sehingga tadi Majelis Tarjih sebenarnya di awal itu tidak mengatakan kalau kitab mazhab itu tidak penting, tapi yang menjadi concern Majelis Tarjih tentang dalilnya. Artinya kitab-kitab mazhab itu tetap dipakai gitu, sebagai referensi atau sebagai pertimbangan di dalam apa? Merumuskan kesimpulan Majelis Tarjih gitu. Ini contohnya ya. Oke. Ini contoh yang secara jelas disebutkan di Kitab Shalah tahun 1929. Ya.
Kemudian yang tadi Pak Qadir tadi ya. Kemudian ketika perdebatan antara kaum tua dengan kaum muda, ulama yang paling getol dalam mengkritik cara beragama kaum tua itu adalah Hasan Bandung atau Hasan apa? Persis ya. Buku-bukunya masih dibaca oleh warga Muhammadiyah, Pak. Ini buku-buku Hasan ya. Fikih Persis. Soal jawab 1, 2, 3, 4 ya. Garis keras. Karena memang dulu HPT itu bukunya belum populer, Pak. Kita baru punya HPT jilid 1. Fatwa itu belum ada. Fatwa itu kan baru 1985, Pak. Di Muktamar Muhammadiyah 48 di Surakarta. Itu hasilnya apa? Supaya di Muhammadiyah dirumuskan atau disusun tim fatwa. TJA dan Jawab Agama itu diterbitkan pertama itu tahun 1990. Artinya dulu itu cuma punya apa? HPT jilid 1 saja. Sehingga warga Muhammadiyah, ulama Muhammadiyah dulu, pokoknya kaum tua, Pak, gitu. Mungkin kecilnya saya itu ya tahunya soal jawab Hasan. Soal jawab Hasan ini memang sangat kenceng, Pak. Kalau bilang bid'ah ya bid'ah. Tapi kalau TJA kita itu nggak berani bilang bid'ah secara eksplisit, Pak. Paling dikatakan ini tidak ditemukan dalilnya. Cuma itu saja, bahasanya soft, bahasanya lembut. Enggak, tapi kalau Hasan ini kan pakai kata apa? Bid'ah. Dan sehingga Muhammadiyah itu lebih fikihnya, pemahaman fikihnya mendalam. Jadi tidak langsung membid'ahkan atau mengharamkan. Ya memang sangat memahami. Ya. Memang kalau fikih Muhammadiyah ya, fikih Muhammadiyah itu fikih Muhammadiyah itu kan nanti ada wawasan toleransi dalam ketarjian ya. Toleransi itu Majelis Tarjih tidak pernah mengklaim pendapatnya itu yang paling benar. Artinya kalau kita memiliki pendapat semacam ini memang itu yang kita pahami. Soal yang berbeda dengan Muhammadiyah itu ya disilahkan. Misalnya ketika Majelis Tarjih menjawab usoli itu dijawab setelah kita teliti tidak ada dalil baik Quran maupun sunnah yang Rasulullah menganjurkan ketika kita mau sholat bilang usoli. Tapi Muhammadiyah tidak pernah membantah. Misalnya orang yang usoli itu dikiaskan dengan apa? Dengan haji atau usoli itu nanti dibid'ahkan, tidak. Kalau HPT kita semacam itu. Ya memang fikih Muhammadiyah itu fikih sebagai tuntunan, bukan fikih untuk tadi bantah-bantahan atau yang sifatnya provokatif atau menyerang, tidak kalau HPT itu. Tapi banyak warga Muhammadiyah yang berhubung referensinya dari Persis ini rata-rata juga orangnya keras, tapi ya memang tadi kan yang pertama memang wajar ya, karena tadi HPT kita referensinya belum lengkap. Dan ketika HPT kita sudah lengkap, Pak, ada HPT jilid 1, HPT jilid 2, TJA sudah ada 8 jilid, itu di lapangan kan kita mulai sosialisasi ketarjian. Artinya referensi tarjih kita sudah lengkap. Dan amalia warga Muhammadiyah itu rata-rata didasarkan pada soal jawab. Ada yang sama dengan Muhammadiyah, ada yang berbeda. Yang ketika yang berbeda, ini terkadang muncul pandangan orang awam, Pak. Ini pengalaman saya. Iki piye tarjih kok nguwahi sing dik biyen apa? Sudah diamalkan. Kok aneh-aneh wae itu tarjih. Padahal tarjih juga belum pernah memiliki pandangan. Memang dulu belum ada fatwa yang
dibaca oleh mereka atau yang diajarkan oleh kiai mereka adalah soal jawab Hasan. Misalnya sebagian warga Muhammad dia bilang tentang yang mudah saja Pak contohnya. Kalau Hasan sesuatu yang haram itu yang hanya disebutkan dalam Al-Quran. Karena innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir dan seterusnya. Ada innama itu sesungguhnya hanya. Atau apa? Angin pestine kalau bahasa Jawa. Sesungguhnya hanya itu apa Pak? Kata restriktif. Menunjukkan pembatasan. Berarti yang haram ya hanya apa? Al-maitata bangkai, wadama apa? Geteh atau darah, celeng, kemudian wa ma uhilla li ghairillahi, sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Nah, bagaimana hukumnya misalnya binatang yang bertaring? Nah, misalnya ular, Pak. Nyabi, bagaimana hukumnya? Kalau Hasan hukumnya itu makruh. Karena Al-Quran hanya bilang innama kan berarti selain 4 itu haramnya tidak apa? Tidak terlalu ketat. Ya berarti makan ular makruh, makan nyabi makruh. Meskipun apa? Meskipun hadis Nabi apa? Kalau belalang halal. Kalau belalang halal. Kebecot itu kalau mazhab Syafi'i haram. MUI haram. Kalau mazhab Syafi'i loh. Kan karena hadis Nabi apa? Kullu dzinabin minas sibai apa? Fa'aqluhu apa? Haram. Setiap sesuatu yang punya taring maka makannya haram. Nyabi punya taring, ular juga punya taring, dan juga khobais sesuatu yang menjijikkan. Itu kan yang diharapkan oleh mazhab Syafi'i. Dan di Muhammadiyah juga sama Pak, matching dengan mazhab Syafi'i. Artinya ayat dengan hadis ini dibaca secara apa? Secara satu paket, bukan hadis dengan Al-Quran itu dipertentangkan. Tapi kalau Hasan dipertentangkan, sehingga kan ada guyonan Pak, apa? Ada anekdot. Kalau Hasan dulu sama Mbah Fakih apa? Enggak yang 3 serangga itu siapa? Hasbuah. You know. Diguyoni. Anda itu kiai kodok gitu. Sama siapa? Wahab Hasbuah, Mbah Wahab. Kenapa? Karena Hasan makan kodok itu halal. Tapi mazhab Syafi'i haram gitu. Haram. Hasan itu juga cerdik. Ketika disebut kiai kodok, artinya kan ada guyonan Pak. Karena Hasan atau pengikut Persis itu ular halal, kodok halal, apa nyabi halal. Ketika diundang ya dikasih jamuan kodok atau kasih jamuan ular. Kan harus konsisten. Kalau bilang ular itu makruh ya makan saja, makruh saja kan itu, ataupun halal kan itu. tapi Hasan juga pandai. Kalau gitu Anda itu kiai kebu. Kiai kebu itu apa? Enggak, kiai kebu itu simbol apa kalau masyarakat Jawa? Simbol kebodohan. Maksudnya kok tidak pakai akal. Kalau saya bilang kodok itu halal, tidak harus saya makan. Ketika Hasan bilang, ditanya, bagaimana hukum daging babi? Apakah najis atau tidak? Ditanya jawab ini. Jawab Hasan apa? Yang daging babi itu haram, tapi sesuatu yang haram belum tentu najis. Kemudian ada orang yang ngirim surat ke Hasan. Bagaimana hukumnya kalau ada seseorang daging babi itu dimasukkan di plastik, Pak. Kemudian ditaruh di sakunya untuk sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Kalau jenengan ditanyai pertanyaan itu gimana jawabnya? Sah atau enggak sholatnya?
Enggak menurut pendapat Hasan, sah atau enggak? Babi itu haram dimakan, tapi tidak najis. Nah, jawabannya Hasan kayak gitu. Jawabannya Hasan kayak ini loh, kayak Pak Qadir. Jawabannya, pendapat saya itu saya cuma menjelaskan bahwasanya daging babi itu tidak najis meskipun haram untuk dimakan. Kalau pertanyaan Anda itu mengada-ngada, ngapain Anda sholat bawa daging babi, kurang penggawean atau piye kan ngono. Enggak, itu kecerdasan Hasan dalam berlogika ya. Dalam pandangan Hasan tentang apa? Madhab, punya buku Pak, namanya Risalah Madhab. Ini dulu dibantah oleh Al-Mandili ya, yaitu tulisannya pegon. Maksudnya apa? Bahasa Melayu tapi pegon. Hasan itu menulis risalah apa? Madhab. Di sini Hasan mengkritik cara orang yang beragama dengan apa? Madhab secara fanatik. Intinya apa? Bermadhab itu diharamkan, katanya penutupnya. Bukan saya yang mengharamkan, tetapi keterangan dari Al-Quran dan yang lainnya yang mengharamkan. Artinya di dalam Al-Quran dan dalam hadis orang itu tidak boleh taklid. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak apa? Ketahui. Kemudian sebagaimana Pak Qadir tadi, kalau kita apa? Tidak bermadhab, artinya meninggalkan kitab kuning langsung ke Quran dan hadis. Apakah itu semakin mudah atau semakin susah? Jawabannya apa Pak? Kenapa mudah Pak? Ya, karena kitab kuning yang banyak sudah dieliminir Pak ya. Artinya nggak perlu Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Qarib, uji langsung Quran ada. Gimana? Oh ya. Ya, maksudnya cara memahami dalilnya. Maksudnya alat kesana itu yang kita, atau syarat ijtihad yang belum kita terpenuhi. Bahasa Arab menyimpulkan nahu soroknya belum bisa kan gitu. Itu yang jadi masalah. Tapi jawabannya Hasan gini ya. Di penutup risalah apa? Taklid. Kalau ditanyakan mana yang lebih mudah dan lebih susah, bermadhab atau tidak bermadhab, kata Hasan lebih mudah langsung kita kembali pada Quran dan Sunnah. Itu lebih mudah daripada ngaji kitab kuning, macam-macam kitab kuning ini nanti apa dicocokkan sebagaimana dalam Bangsul Masail. Ruwet. Cari redaksinya bagaimana, nahmunya bagaimana. Ini kata Hasan. Tapi masalahnya yang terjadi pada Hasan juga pada Sas tadi. Artinya Hasan ini betul dia pakar dalam apa? Bahasa Arab. Pakar. Tapi pengikut Hasan itu karyanya semuanya bahasa Indonesia. Sehingga setelah Hasan ini kan tidak meninggalkan tradisi sebagaimana orang yang bermadhab. Di sinilah maksudnya. Ya. Di situ ya, di situ memang dulu anaknya Ki Bagus Hadi Kusumo, namanya Jarnawi Hadi Kusumo. Tahu nggak Jarnawi Hadi Kusumo? Itu orang yang otodidak, banyak menulis buku-buku Muhammadiyah. Di antaranya beliau menulis apakah Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuduhan yang sering dilontarkan kepada Muhammadiyah, dianggap Muhammadiyah itu sudah keluar dari Ahlus Sunnah
wal Jamaah. Yang pertama tidak bermadzhab, yang kedua Muhammadiyah pakai kitab putih, sudah tidak pakai kitab kuning. Kata Pak Jarnawi Hadikusumo, ya meskipun orang Muhammadiyah itu pakai kitab kuning, pakai kitab putih, karena memang kitab putih itu sudah banyak diterjemahkan kata beliau. Bukan berarti orang yang baca selain bahasa Arab itu tidak bisa memahami agama. Artinya tetap bisa memahami agama, ya tetap masih bisa sholat, bisa zakat, bisa apa? Puasa. Rata-rata mayoritas umat Islam kan nggak bisa bahasa Arab. Menjalankan agama bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Wong sing maca apa? Al-Quran gak teteh pun tetap bisa menjalankan agama. Enggak, ini kan dua ya. Kemudian yang kedua, ada tokoh Muhammadiyah, cumannya saya namanya lupa ya, yang pernah dikunjungi oleh Kiai NU. Kiai NU itu dulu gawok Pak. Kiai Muhammadiyah itu pinter atau enggak? Di rumahnya punya kitab atau enggak? Jangan-jangan Kiai Muhammadiyah itu di rumahnya cuma apa Pak? Terjemahan Quran sama terjemahan Bulughul Maram. Wis gak enek kitab liyane Pak selain itu. Apalagi sekarang guys tinggal di Google Pak ya, wawas gak duwe kitab lainnya. Ternyata di situ saya lupa jumlahnya tokohnya itu. Itu ceritanya Pak Jarnawi Hadikusumo. Tokoh NU itu ketika mengunjungi salah satu ulama Muhammadiyah di Jogja, ketika masuk rumah itu tahu, loh kitab kuningnya kok banyak sekali itu. Dan punya kitab punya kitab Al-Muhadzab, punya kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, punya Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan seterusnya. Artinya kitab-kitab yang dibaca di pesantren itu punya dan lebih. Akhirnya Kiai tadi gawok. Lah Kiai Muhammadiyah kok ternyata referensinya banyak. Berarti apa? Wawasannya juga luas gitu. Meskipun secara umum warga Muhammadiyah itu tidak pernah baca kitab kuning. Tapi kan tetap kiainya ilmunya kapabel. Nah, itu di antara apa? Di antara yang membantah kalau orang kitabnya putih itu bukan berarti tidak bisa beragama secara baik dan benar. Kemudian berikutnya ternyata Muhammadiyah ini Pak, ketika sudah era kampus Pak atau era universitas, maka penulis dalam bahasa Indonesia itu kan rata-rata tokohnya orang Muhammadiyah. Siapa Pak? Hamka. Muhammadiyah enggak? Muhammadiyah. Kemudian Profesor Hasbi As-Siddiqi, siapa yang enggak tahu? Itu penggagas fikih Indonesia. Pokoknya dulu yang pernah kuliah di IAIN pasti punya bukunya, karena karangannya banyak. Itu bahasanya apa? Indonesia. Itu orang apa? Muhammadiyah. Kemudian Sulaiman Rosyid. Tapi Sulaiman Rosyid itu tidak pernah ke Muhammadiyah, hanya saja berpikirnya dulu karena muridnya Haji Rasul ya. Sulaiman Rosyid yang fikih Islam itu kan mazhab Syafi'i, tapi kan mazhab Syafi'inya dia enggak fanatik, Pak. Wong pasca kematian dikritik. Ketika bicara kunut, sebagian ulama menganggap hadisnya dhaif, padahal fikihnya itu kan mengikuti mazhab Syafi'i, tapi kan terbuka. Oke ya. Nah, sehingga dari situ tadi memang kalau untuk amal ya kita cari dalil yang kuat. Itu memang betul yang disampaikan Pak Qadir. Artinya apa? Beragama secara praktis. Tetapi tadi konsekuensi negatif tidak bermadhab. Itu enggak ada kitab acuan yang dijadikan apa? Tradisi, dijadikan apa Pak? Referensi budaya yang ini melatih kita. Kalau misalnya di Muhammadiyah ada buku yang dijadikan acuan Pak, itu pasti orang Muhammadiyah mati-matian untuk mengkaji. Makanya kita nyantai itu wis beragama wis nyantai, HPT wis HPT ya bahasa Indonesia Pak sekarang. Ya kalau orang, mohon maaf ya, kalau orang NU itu kalau mau jadi kiai mesti syaratnya kudu Fathul Mu'in. Pengen ngaku jadi kiai gak cetok Fathul Mu'in ya sini-sini wong. Berarti ngaku-ngaku tok. Nah Muhammadiyah
Karena nggak ada standarnya, nyantai saja. Dai Muhammadiyah gak iso patel ngaji tetap ya iso, apalagi angel dijadwal takmir, angel lagi yang kedua jadi terpilih jadi pimpinan pasti tetap ngaji meskipun mau Quran. Itu intinya ya, makanya ini kalau disimpulkan juga susah Pak. Artinya cara beragama kita sebenarnya sudah baik ya. Artinya kita langsung merujuk pada Quran dan Sunnah, karena memang perintah yang harus kita ikuti kan Quran dan Sunnah. Tetapi tradisi keilmuan ini yang mungkin kalau SAS itu mengeluarkan statement semacam itu ya penting untuk kita muhasabah. Artinya mungkin tradisi keilmuan di Muhammadiyah ini yang mulai nggak jelas. Apalagi Muhammadiyah wis kadung jauh dari kitab kuning, kemudian yang kedua jauh dari tarjih. Terus pebra agama pakai apa? Oke, mungkin demikian kajian kita ya. Sila ada yang ditanyakan atau kita cukupkan ya. Intinya cuma itu saja. Iya, monggo, monggo. Salam berdua dalam sholat itu. Kalau pandangan Muhammadiyah itu wajib apa sunnah? Kalau bisa kan satu wajib. Yang kedua, di beberapa hadis ada ajaran doa kunut dalam witir. Pandangan Muhammadiyah itu dalam witir disunahkan kunut atau tidak? Ya. Yang ketiga, kajian perlu untuk belajar kitab-kitab dulu. Sebab biar bagaimanapun apa yang sudah kita dapatkan dari APD itu terkadang di masyarakat dibandingkan dengan kitab-kitab lain. Kalau kita tidak mampu membaca itu, apalagi memahaminya, tentu kita tidak memiliki strategi atau celah bagaimana kita menjawab dengan tepat sesuai dengan yang ada di kitab. Terima kasih. Ya. Yang pertama ya, salam di Muhammadiyah. Kalau HPT jilid 1 19 di putusan Solo ya 1929. Itu redaksinya nih. Qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya lengkap. Itu berdasarkan hadis Abu Dawud bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih an Wa'il ibn Hujr dari sahabat Wa'il ibn Hujr al-Khadrami. Dia berkata, "Sholaitu ma'an Nabi." Saya pernah sholat bersama Nabi, artinya jadi makmum. Fakana yusallimu an yaminih, maka Nabi salam ke kanannya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Wa an shimalihi, dan ke kiri, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lengkap Pak. Qalahu fi Bulughil Maram. Hadis ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Kalau 1929 Muhammadiyah pakai Bulughul Maram itu wajar Pak. Karena Bulughul Maram itu kitab fikih tapi hanya menampilkan hadis. Artinya ya wajar karena Muhammadiyah concern pada hadisnya bukan pada pendapat. Tapi di sini menariknya salamnya itu lengkap dan kontras dengan mazhab Syafi'i. Dan yang menarik, salam lengkap ini justru disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mazhabnya Syafi'i. Hadis tentang redaksi salam Pak, nanti jangan cek di Bulughul Maram ya. Hanya satu hadis ini yang disebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan satu hadis Pak, karena Bulughul Maram itu butuh analisa Pak, maksudnya apa? Ada pertama kemungkinan Ibnu Hajar ingin menyebutkan khilaf. Artinya apa? Yang umum dipahami karena Bulughul Maram itu untuk mazhab Syafi'i, berarti ada khilaf bahwasanya redaksi salam itu ada yang lengkap. Tidak hanya assalamualaikum warahmatullahi, karena itu diriwayatkan 16 sahabat. Kalau segi riwayatnya lebih banyak. Ada yang kemungkinan kedua Pak, Ibnu Hajar menilai ada hadis yang sahih bahwasanya
tidak sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, karena dipahami dalam mazhab Syafi'i salam yang lengkap itu riwayat fardah, Pak. Riwayat fardah itu riwayat satu orang, kan kemungkinan doif, karena dia kalau satu, Pak, misalnya kalau kita jamaah ini lah ngaji kan sama semuanya ngaji, tapi contoh saja misalnya Pak Qadir ngomong tadi kajian kita apa Muhammadiyah bermadzhab, padahal kesimpulan kita Muhammadiyah tidak bermadzhab. Ketika Pak Qadir ditanya, tadi ikut ngaji Pak? Ikut, aku di depan malah pembawa acara kok. Tapi kemudian di cross check yang lainnya, apakah tadi kesimpulannya Muhammadiyah bermadzhab? Tidak, semuanya dari yang hadir tidak. Berarti kan riwayat Pak Qadir itu namanya anomali, satu orang menyelisih pendapat jumhur. Berarti kalau Wa'il ibn Hujr ini meriwayatkan lengkap, sedangkan kebanyakan tidak lengkap, berarti riwayat anomali atau syadz. Berarti kalau syadz indikasi hadis dhaif. Artinya dia apa? Kredibel tapi menyalahi orang yang lebih kredibel dan jumlahnya lebih banyak. Itu indikasi apa? Nah, artinya memorinya itu tidak kuat 100%. Itu. Dan ternyata dibantah oleh Ibnu Hajar Asqalani bahwasanya hadis ini bukan riwayat fardah, banyak riwayat yang lain yang mendukung hadis ini sehingga hadis ini bisa menjadi hasan. Nah, ketika Muhammadiyah menggunakan salam lengkap, artinya ada hadis yang tidak lengkap, ada hadis yang lengkap. Ya berarti riwayat yang lebih lengkap ini yang lebih komplit. Pandangannya kan sederhana gitu Pak dulu. Nah, sehingga PT kita bertahun-tahun sampai 2010 baru ditempuh tanawwu fil ibadah. Makanya sampai mancep di kalangan warga Muhammadiyah Pak. Makanya ada cerita, tapi ini fakta Pak. Ada di salah satu masjid Muhammadiyah ada Pak Kiai yang biasa ngimami di situ Pak. Pada sholat duhur karena masjidnya itu samping sekolahan, Pak Kiainya ditunggu kok nggak datang, akhirnya Pak gurunya yang ngimami. Setelah sholat Pak, Kiainya ternyata terlambat Pak. Pak gurunya ditegur. Kok dia diteblek ya kok ditegur. Tapi pertanyaannya menarik Pak. Takut ini, apa awak muji Muhammadiyah? Kenapa? Karena gurunya salamnya tidak lengkap. Dalam pemahamannya Pak Kiai, kalau Muhammadiyah itu ya salamnya lengkap. Tapi Pak Kiainya karena apa? Enggak mengikuti. Sudah 2010 Muhammadiyah membolehkan keduanya. Karena Pak Kiainya sudah melekat bahasanya pemahamannya kalau salam tidak lengkap. Tapi kemudian pertanyaan tadi, apakah dua-duanya wajib atau satu saja? Nah, HPT itu kelemahannya tidak menjelaskan hukum secara detail. Ya, maksudnya salam itu yang jelas dalam pandangan Muhammadiyah rukun sholat, tapi tidak dijelaskan dua-duanya wajib atau hanya yang ke kanan atau satu yang wajib, itu tidak dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan itu boleh ijtihad atau selama belum difatwakan. Fatwa itu muncul ketika ada pertanyaan, Pak. Biasanya kalau pertanyaan semacam itu diajukan tim fatwa itu pasti dijawab. Nah, ketika tidak ada fatwa, maka ulama Muhammadiyah boleh berijtihad meskipun nanti hasilnya beda. Kalau semacam itu boleh. Kenapa? Karena belum putusan tidak ada, fatwa juga tidak ada, maka boleh berijtihad. Masalahnya maksimal versi dari ya. Untuk mazhab Syafi'i tadi sudah saya ngomong. Syafi'i yang kanan, yang salam pertama wajib, yang kedua sunnah. Kalau mazhab Hambali dua-duanya wajib. Tapi kalau mazhab Hanafi tadi salam tidak menjadi fardu sholat.
Kalau kita hati-hati yang mengikuti madzhab Hambali. Tapi kalau mungkin agak lebih mudah longgarnya madzhab Syafi'i lebih enak kalau jenengan assalamualaikum terus tut wis tetap sah. Tapi kalau jenengan ikut madzhab Hambali tapi kalau jenengan ikut madzhab Hambali belum salam kedua ya baleni sholat gitu. Dan itu memang wilayah dhoniyah ya, istihadiyah, sehingga tadi apa ya namanya istihad kan kemungkinan gini, makanya tidak boleh mengklaim kebenaran karena keduanya mungkin. Salam pertama ya mungkin, salam kedua dua-duanya wajib ya mungkin. Tapi yang jelas Rasulullah tadi kalau hadis Wa'il bin Hujr ya 2 kali gitu. Oke. Jadi kan Wa'il bin Hujr kanan ke kiri. Berarti cara pendalamannya apa? Terkait hukumnya itu Ya tentu kan kalau dalam madzhab Syafi'i pun tidak. Kalau orang madzhab Syafi'i kan tetap dua-duanya toh, karena kan yang wajib sama yang sunnah. Kayak wudu gini lah ya, kalau wudu madzhab Syafi'i gini itu sudah sah ya. Tapi yang sunnah kan istiab apa seluruhnya. Cumanya itu saya nggak tahu kenapa kok di Jawa kok nggak diamalkan yang secara seluruh. Rata-rata gini. Bahkan menjadi politik identitas. Padahal dalam madzhab Syafi'i yang sunnah itu semua kayak kita di Muhammadiyah kan dari depan ke tengkuk dikembalikan ke tempat semula. Itu namanya istiab. Meskipun dalam madzhab Syafi'i gini saja sudah sah. Karena wamsahu bi ru'usikum itu banyak sebagian meskipun satu rambut itu ya sudah sah. Tapi kalau madzhab Hambali harus rata. Memang madzhab Hambali agak ketat ya dalam. Tapi di MI Suberjo itu kita lihat itu murid-muridnya itu semua. Ya kalau tarjih semacam itu. Tarjih bilang kalau wudu itu semuanya. Tapi kan tarjih tidak pernah bilang yang wajib yang mana gitu loh. Apakah ini sekedar yang penting mengikuti Rasulullah sempurna tanpa dijelaskan mana yang wajib mana yang sunnah. Kalau tarjih kan semacam itu. Tapi kadang ada permasalahan kalau misalnya airnya kurang atau enggak sempat atau misalnya dengan pakai udeng-udeng bagaimana, itu kan harus dijawab. Kan jenengan sholat secara sempurna mengikuti tarjih setelah takbiratul ihram ya apa doa iftitah. Tapi kalau jenengan Allahu Akbar terus langsung Al-Fatihah baca surat, rakaat kedua baru ingat, oh tadi belum enggak baca doa iftitah. Yang jenengan lakukan apa? Itu kalau tahu sunnah. Nah kalau enggak tahu doa iftitah itu sunnah atau wajib? Ya, sunnah itu kan sudah kita simpulkan. Kalau kita misalnya tidak tahu, artinya karena HPT tidak pernah menjelaskan apakah wajib atau sunnah. Yang jelas Rasulullah sholatnya pakai doa iftitah. Kesimpulan wajib dan sunnah itu kan setelah ijtihad toh. Kalau belum bisa jadi ijtihadnya wajib kan itu. Misalnya Syekh Nasruddin Albani bilang doa iftitah wajib. Nah, maksud saya itu loh. Bisa jadi terkait dengan yang tadi wudu yang begini, yang seluruhnya dan pusat itu. Karena di dalam sholat itu panas. Jadi sebenarnya itu kebuyut kaki. Ya kalau Rasulullah semacam itu, oke ya. Artinya HPT itu kan panduan praktis. Memang terkadang tidak disebutkan mana yang wajib, mana yang sunnah. Tapi kadang fatwa kita menjawab Pak, ketika itu ditanyakan. Ya makanya. Ya. Ya. Masul Hufain kan ada di HPT kita di Kitab Thaharah 1935.
Nah, intinya ya, HPT itu ketika bicara hukum itu tidak pakai kategori hukum ya, yang 5 itu, ini wajib sunnah itu tidak. Yang bicara hukum itu kadang fatwa. Fatwa itu di TJA. Di TJA pun itu hanya menjelaskan, tim fatwa itu ketika ada pertanyaan biasanya dijawab. Kalau tidak berarti tadi ijtihad ya orang yang kapabel lah, misalnya kiainya atau apa ya. Ya misalnya jenengan kok taunya dulu enggak ijtihadnya bagaimana? Berarti jenengan karena enggak bisa ijtihad yo. Oh dulu waktu saya sekolah atau waktu ngaji madzhab Syafi'i yang wajib yang pertama. Ini ikuti aja sih itu kan gitu. Tapi apa? Apa? Kunut witir itu sudah ada Pak, video lengkapnya ada ini bisa share. Nah, enggak, misalnya sekajian saya di kampusmu 2 tahun yang lalu cukup lengkap Pak, bagaimana sejarah kunut witir. Tapi intinya kesimpulannya meskipun mayoritas ulama Pak, termasuk teman-teman salafiyah, Syekh Nasruddin Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan madzhab Hambali itu memang mensunahkan kunut witir gitu. Nah, enggak itu di kebanyakan ulama ya. Misalnya madzhab Hanafi setiap sholat witir ya kunut witir. Hadis Hasan ibn Ali tadi. Tapi ditarjih agak beda Pak. Itu 1989 di Malang Pak, kalau nggak salah ya. Itu dibahas dalam penelitian hadis yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dari beberapa kitab. Hadis-hadis tentang kunut witir itu dinilai dhaif Pak, sehingga tidak diamalkan. Itu ada, benar videonya tak share ke Pak Qadir, itu ada apa secara detail, maksudnya hadis-hadisnya apa saja itu. Dan biasanya kan ngaji itu ya nanti di share ya. Nanti biar subscribe juga. Oke, mungkin kita kemudian yang terakhir ya, memang kitab kuning itu wajib Pak. Wajib itu maksudnya kalau kita ingin paham Quran dan Sunnah ya, artinya sudah level bisa menganalisa dan sebagainya itu. Ya syaratnya harus ya tahu. Ya tapi kan yang disayangkan tadi kan kajian saya ini loh, menelusuri kenapa kok di Muhammadiyah itu nggak punya tradisi keilmuan. Itu yang saya berusaha untuk tampilkan. Kitab kuning nggak ada, HPT juga ketarjian juga sosialisasinya tidak masif, sehingga tadi ya kitab putih awal. Dari dulu memang Pak Qadir saya kasih pelet tuh Pak Seloli itu. Jadi kalau kita memiliki suara enggak kan kita kan mau ada pesantren kalau dari dulu kan juga dulu. Sebelum kita mengajar di Anur atau pesantren Anur Pejulan Dewi kayak kurikulumnya apa ya sih kali ini pesantren Muhammad? Kurikulumnya KBT. Sudah digodok khusus kurikulum MPS. Kan dari beberapa pondok itu ternyata punya pakem sendiri-sendiri kan. Akhirnya ini kelihatannya digodok oleh lingkungan pusat Muhammadiyah, khususnya yang di bagian pondok pesantren. Kan Pak, KMI itu sudah toh. Nanti gontor KMI. Ya gini, jadi Muhammadiyah itu sudah punya pondok pesantren dan juga lebih fokus pada MPS. MPS kan Muhammadiyah Boarding School, yang itu di situ di dalamnya ada pesantren yang
Jawabannya gini ya, kalau MBS itu kurikulumnya biasa Pak, artinya ya fikihnya, enggak fikihnya itu tidak bermadzhab. Biasanya kalau pondok pesantren modern ya, Gontor, Persis, Muhammadiyah tetap mengajarkan nahwu sorof, tapi tidak memakai kitab-kitab klasik. Arahnya itu, nanti fikihnya ya langsung fikih dalil, itu lebih sederhana. Tapi dari pengalaman saya Pak, karena dari petualang keilmuan saya, kalau bisa memang kalau kita ingin beramal beragama mudah untuk kepentingan dakwah yang sederhana, untuk mengkaji fikih tanpa langsung ke Quran dan Sunnah sebagaimana yang dikembangkan pesantren Muhammadiyah, asal jenengan bisa bahasa Arab ya sudah lumayan gitu. Tapi kalau ingin dalam, ya enggak hanya satu madhab, lintas madhab Syafi'i itu ya ditekuni gitu. Artinya ya harus dua-duanya itu, enggak cukup fikih dalil tapi juga fikih madhab. Kalau tidak Pak, ilmu kita ya enggak bisa mantep. Makanya misalnya saya ngaji tarjih, saya tetap kadang saya tampilkan pendapat madhab Syafi'i, kitab fikih Syafi'i. Kenapa? Karena keilmuan itu kalau satu saja itu jenengan jomplang Pak. Tapi satu saja itu juga berat ya, minimal itu. Tapi kalau nanti Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Qadir.